Eka Ferdiansyah, Fakultas Tadris Umum, Prodi Tadris Matematika. Saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam, ruang lingkup, pembahasan, dan tujuan. Filsafat pendidikan Islam adalah sebuah kerangka berpikir yang fundamental, kritis, dan sistematis untuk memahami hakikat, konsep, dan praktik pendidikan yang berlandaskan sumber ajaran utama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ia bukan sekedar kumpulan metode mengajar, melainkan sebuah pandangan dunia yang utuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam dunia pendidikan. Pada intinya, filsafat pendidikan Islam merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip filosofis dalam konteks pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar dapat menjalankan perannya di dunia secara optimal sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Dalam konteks Islam, filsafat adalah aktivitas berpikir secara mendalam, radikal, dan sistematis untuk mencari kebenaran hakiki. Pendidikan dalam Islam sering diistilahkan dengan 3 kata kunci: tarbiyah, taklim, takbir. Ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam sangat luas karena mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pendidikan. Namun secara grafis besar, pembahasannya berpusat pada elemen-elemen fundamental berikut. 1. Hakikat Tuhan. Aspek teologis. Pembahasan ini menjadikan konsep tauhid keesaan Allah sebagai landasan utama. Segala proses pendidikan harus bermuara pada pengenalan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan adalah sumber segala ilmu dan tujuan akhir dalam kehidupan. Hakikat manusia. Aspek antropologis. Filsafat ini mengkaji siapa sebenarnya manusia yang menjadi subjek dan objek pendidikan manusia pada sebagai makhluk yang memiliki fitrah, potensi bawaan untuk beriman. Dia diamanahi peran sebagai khalifah fil ard. Hakikat alam semesta. Aspek kosmologis. Alam semesta dipandang sebagai ciptaan Allah yang teratur, penuh makna, dan merupakan ladang untuk belajar. Pendidikan Islam mendorong manusia untuk mengkaji alam semesta guna menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan dan memanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. 4. Hakikat ilmu pengetahuan. Aspek epistemologis. Dibahas pula mengenai sumber sifat dan klarifikasi ilmu. Dalam Islam, ilmu sumber dari 2 hal: wahyu, Al-Quran dan Sunnah, dan akal, hasil pemikiran dan penelitian manusia. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus diintegrasikan untuk mencapai kebenaran yang komprehensif. 5. Hakikat nilai. Aspek aksiologis. Membahas tentang sistem nilai dan etika yang harus ditanamkan dalam pendidikan, yaitu akhlak al-karimah, akhlak mulia, baik dan buruk, benar dan salah. Semuanya diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Tujuan filsafat pendidikan Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam bersifat hierarkis melalui dari tujuan yang paling khusus hingga tujuan akhir yang paling fundamental. 1. Tujuan akhir. Tujuan paling puncak yaitu dan utama adalah untuk membentuk ihsan kamil, yaitu manusia paripurna yang menyadari sepenuhnya peran sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi. Tujuan berorientasi pada pencapaian kebahagiaan sejati di dunia, di akhirat, serta meraih kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tujuan umum. Ini adalah tujuan
yang lebih luas yang menopang tercapainya tujuan akhir. Tujuan umum adalah 1. Membentuk kepribadian muslim, menciptakan individu yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. 2. Mengembangkan potensi manusia, mengoptimalkan potensi akal, spiritual dan fisik secara seimbang dan terpadu. 3. Tujuan khusus. Ini adalah tujuan-tujuan yang lebih praktis dan terukur dalam setiap jenjang atau jenis pendidikan. Misalnya tujuan pembelajaran di kelas agar siswa mampu memahami konsep matematika, menguasai bahasa asing atau memiliki keterampilan teknis tertentu. Namun pencapaian tujuan khusus ini harus selalu dalam bingkai dan diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan umum dan tujuan akhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.